Hai, ketemu lagi dengan saya Maria Fitri, host kesayangan kamu, property expert yang sudah berpengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang ada di kawasan Kota Bekasi nih. Di belakang saya ini adalah apartemen Spring Lake dari Summarecon Bekasi nih teman-teman. Jadi di kawasan apartemen ini harganya masih terjangkau banget. Mulai dari sekitar 300 jutaan aja, kamu bisa dapetin unit apartemen yang berada di kawasan prestisius di Bekasi, tepatnya di Summarecon Bekasi, yang terletak di seberang Mall Summarecon Bekasi, yang mallnya ini selalu ramai banget ya teman-teman. Nah, di samping daripada BCBD, yang dimana di BCBD ini juga banyak banget sentra kuliner, juga ada sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi kalau nongkrong itu nggak jauh-jauh, tinggal jalan kaki aja tuh bisa langsung ke area BCBD sini nih teman-teman. Nah, ini di belakang saya ini juga saya sedang berada di kawasan lantai fasilitasnya. Jadi di fasilitasnya ini terletak di lantai 2 nih teman-teman dari apartemen Spring Lake Summarecon Bekasi. Di sini ada kolam renang untuk anak-anak dan juga dewasa, ada juga jogging track, serta ada taman-taman untuk membaca atau sekedar refleksi, atau ya kalau misalnya bosen di unit ya teman-teman. Terus juga ada outdoor gym, ada juga barbecue area, dan yang pastinya ini buat kamu yang punya anak kecil, ada children playground yang cakep banget nih teman-teman. Jadi di sini nih kamu nggak perlu lagi nih ngeluarin kocek lebih untuk kamu jogging ataupun nge-gym. Di sini nih sudah lengkap semua nih teman-teman. Apalagi kolam renangnya juga cakep banget. Saya juga sering loh ngajak anak saya untuk berenang di sini. Nah, makanya teman-teman simak video ini sampai dengan selesai, karena kamu bisa ngelihat hunian-hunian di Summarecon Bekasi yang harganya mulai dari 300 jutaan aja. Di sini ada tipe studio, tipe 2 bedroom, dan tipe 3 bedroomnya. Yuk langsung aja kita mulai video untuk kali ini reviewnya. Untuk unit apartemen ini semuanya eksklusif menggunakan kartu akses seperti ini ya teman-teman. Jadi hanya pemilik unit aja yang bisa mengakses semua fasilitas dan juga semua yang ada di apartemen Spring Lake ini. Yuk kita lihat yuk. Terdapat 4 unit lift yang dipergunakan untuk pemilik apartemen di tiap towernya, dan juga ada 1 service lift ya. Nah, kali ini saya mau memperlihatkan untuk unit tipe studio unfurnished yang ada di lantai 11 daripada tower Asola. Kunci unit ini masih menggunakan kunci analog biasa ya teman-teman. Nah, kita kalau lihat masuk ke sini, ini kita langsung ketemu dengan area dapur. Jadi ini kan tipe studio ya, dengan luasan sekitar 21 meter persegi. Untuk standar daripada dapurnya juga sudah disediakan tabletop dan juga sink seperti ini nih teman-teman. Nah, ini kalian tinggal nambah aja interiornya, mau ditambahin lemari atau ditambahin kompor tanam, diganti menjadi granit nih bisa banget ya. Apalagi udah disediakan juga power outlet 2 nih di samping daripada tabletop dapurnya. Di bagian sebelah kiri ini langsung ketemu dengan area showernya ya, atau kamar mandi. Nah, area kamar mandinya ini terdapat toilet duduk dan juga area shower untuk mandi ya teman-teman. Sudah terdapat 1 titik untuk menempatkan lampu, power socket untuk menempatkan water heater, dan juga ada exhaust untuk sirkulasi udara di kamar mandi ini tetap terjaga ya teman-teman. Nah, ini adalah langsung memasuki kamarnya daripada unit tipe studio ini. Nah, di sini nih bisa nih ditempatkan mau lemari ataupun meja belajar. Kalau saran saya sih di sini meja belajarnya ya. Jadi nanti penempatannya di sebelah sini ini ranjang. Lalu di bagian sini nih untuk area TV ya. Nah, storage ini misalnya kalian bisa mempergunakan area di bawah ranjang juga bisa. Di tiap unit apartemen ini sudah dilengkapi dengan instalasi untuk AC
seperti ini nih teman-teman. Jadi teman-teman tinggal beli unitnya aja. Untuk bagian outdoornya itu diletakkan di balkon, dan bagian indoornya ini sudah disiapkan nih, ada pipa dan juga ada kabel-kabel untuk AC-nya. Unit apartemen ini dilapisi dengan keramik 30x30 berwarna krem seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk dindingnya juga catnya itu berwarna kekreman dengan plafonnya yang sudah dicat berwarna putih. Setiap unit ini dilengkapi dengan satu balkon seperti ini. Nah, kebetulan untuk tipe unit yang ini itu menghadap ke area City View dan juga BINUS University-nya teman-teman. Jadi kalau bagi mahasiswa BINUS, ini benar-benar salah satu alternatif hunian yang benar-benar deket banget. Jalan kaki literally kamu bisa nyampe dari pulang pergi ke BINUS, deket banget ya teman-teman. Di depan tiap-tiap unit akan tersedia satu panel yang bisa dibuka tutup khusus oleh engineer aja. Di dalam panel ini terdapat meteran air dan juga meteran listrik nih teman-teman. Nah, untuk listrik yang ada di hunian ini itu semuanya menggunakan listrik abonemen ya. Dan untuk airnya juga menggunakan abonemen. Di setiap lantai daripada apartemen ini juga sudah tersedia garbage room untuk fire exit atau pintu darurat dan juga lift service seperti ini nih teman-teman. Jadi tadi satu lift service-nya ada di sini ya. Di lorong daripada apartemen ini juga sudah diawasi oleh unit CCTV dan juga di sini sudah dilengkapi dengan smoke detector ya. Jadi udah ada sprinkler di bagian lorong dan juga di dalam unit sehingga kalau ada kebakaran kamu pastinya udah aman banget. Nah, sekarang kita mau lihat untuk tipe yang 3 bedroomnya yuk. Ini adalah tipe paling besar yang ada di Spring Lake, Summarecon, Bekasi. Dengan luasan 3 bedroom ini sekitar 50 meter persegi ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat begitu memasuki daripada ruangan ini, di sebelah kanan saya sudah terdapat area untuk kitchen seperti ini nih. Area kitchennya udah ada interiornya ya teman-teman. Jadi di bagian atas nih udah disiapkan lemari dan di bagian bawahnya udah ada laci dan juga lemari-lemari untuk storage ya teman-teman. Di bagian kanan daripada kitchen ini terdapat area untuk mencuci dan kitchen sink seperti ini. Lalu di bagian kirinya sudah dilengkapi dengan kompor 2 tungku seperti ini nih teman-teman. Bagian atasnya udah dilengkapi juga ya dengan cooker hoodnya supaya asap dari kita memasak itu langsung kesedot nih. Jadi sirkulasi untuk area masak memasak ini tetap terjaga dengan bantuan cooker hood ini. Lalu di bagian atas ini dari mencuci tadi udah ada area untuk kita meniriskan piring dan juga gelas serta sendok yang sudah kita cuci seperti ini nih teman-teman. Ternyata di bagian sebelah kanan ini dimanfaatkan nih bagusnya interiornya untuk tempat menaruh sepatu nih teman-teman. Jadi kalau kita masuk unit, untuk sepatu yang kita pakai langsung bisa disimpan di sini. Kalau mau keluar unit juga langsung ambil aja nih dari lemari karena deket banget dengan pintu ya. Melewati area dapur kita langsung ketemu dengan area ruang makan seperti ini nih. Nah, di sini meja makannya ini adalah meja makan yang foldable ya. Jadi bisa banget dijadiin kecil seperti ini kalau nggak kepingin makan tempat atau nggak perlu banyak-banyak orang untuk makan bareng nih. Mungkin lagi perlu 2 orang aja. Tapi kalau dibutuhkan bisa sampai 4 orang ataupun 5 orang bisa banget. Tinggal dibuka aja nih foldable table-nya. Jadi bisa muat sampai bisa 4 ataupun 6 orang nih teman-teman. Apalagi di kanan kirinya juga disiapkan untuk laci-laci seperti ini nih. Di sebelah kiri kita lihat ya, dekat daripada pintu masuk pastinya ada area untuk kamar mandinya. Jadi kalau untuk tipe 3 bedroom ini dibanding sama tipe studio, area kamar mandinya lebih besar sedikit nih teman-teman. Nah, ini sudah ada wastafelnya juga. Jadi begitu memasuki nanti kita akan lihat ada wastafel, ada toilet duduk dan juga ada area untuk showernya atau untuk mandinya ya. Lihat nih, di unit ini sudah terpasang water heater seperti ini. Ini yang kalau kita lihat tadi di tempat yang studio itu kan belum ketahuan ya kalau dipasang water heater seperti apa. Kayak gini nih nanti jadinya kalau kamu pasangin water heater. Tuh, tersambung langsung dengan area showernya, jadi enak banget kan. Lalu di sebelah kiri daripada area shower ini terdapat juga area untuk kamu taruh sabun-sabun ataupun storage nih teman-teman. Saya suka nih model yang kayak gini, jadi kayak berasa di hotel-hotel ya enggak sih?
Nah, karena ini apartemen, jadi semua ini tanpa sekat nih teman-teman, karena luasannya juga hanya 50 meter persegi ya. Jadi dari area ruang makan juga kita langsung bisa ketemu dengan area ruang keluarga atau ruang nonton TV seperti ini nih. Nah, ini di sebelah kanan saya ada sofa untuk 2 seaternya, di sebelah kiri saya ini ada meja untuk TV-nya. Tinggal tambahin aja unit TV di sebelah sini. Untuk telepon ini juga udah ada ya di daerah ruang TV seperti ini nih teman-teman. Lalu untuk kamarnya di sini sudah ada 3 kamar tidur. Ini adalah kamar tidur anak yang pertamanya. Kita lihat ya. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama nih. Cukup spacious ya, dengan dimensi kurang lebih sekitar 2,5 meter dikali dengan 3 meter nih teman-teman. Jadi di sini bisa buat area untuk meja belajar ataupun meja untuk TV seperti ini. Di sebelah kanan saya ini pasti terdapat space untuk ditambahkan lemari ya teman-teman. Di sebelah kiri saya ini ada ranjang yang muat untuk single bed seperti ini nih. Di dalam setiap kamar juga sudah ada smoke detector dan juga sprinkler untuk misalnya terjadi kebakaran langsung nih. Tiap kamarnya semua tercover ya, termasuk juga dengan area dapur dan juga ruang keluarga di bagian luar. Untuk instalasi AC di kamar anak ini tersedia di bagian atas pintu ya teman-teman. Untuk pintunya sendiri menggunakan pintu engineer door dan kusennya terbuat dari aluminium berwarna putih. Semua pintu yang ada di apartemen ini pada dasarnya itu berwarna putih dengan cat duko seperti ini ya teman-teman. Nah, kita udah lihat kamar tidur anak yang pertama, kita lihat untuk kamar yang ada di sebelahnya nih. Ini adalah kamar utamanya atau kamar yang paling besar yang ada di unit ini. Untuk kamar ini letter L seperti ini ya teman-teman. Jadi memasuki kamar utama ini di bagian sebelah kiri di sini ditempatkan untuk area meja rias seperti ini. Di bagian kanan ini ada ranjang yang muat untuk 2 orang dengan ukuran queen size seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian butuh ada meja nakas kecil, masih bisa nih ditempatkan meja nakas kecil untuk bagian kiri dan juga kanan daripada tempat tidur ini. Lalu ini juga terdapat lemari 2 pintu seperti ini nih teman-teman. Jadi udah spacious banget sih sebenarnya, cukup ya. Kalau kita lihat ini furniturnya juga bukan furniture yang custom interior, tapi ini adalah yang beli jadi nih di toko-toko furniture. Jadi masih bisa terlihat cantik seperti ini nih teman-teman. Dilengkapi juga dengan 2 panel jendela nih teman-teman. Di sebelah kanan saya ini ada tingkap jendela kecil yang bisa dibuka tutup. Di sebelah kiri ini juga ada jendela yang bisa dipergunakan sebagai sirkulasi udara dan juga penerangan cahaya alami. Karena unit ini unit di pojok, jadi memang di sebelah kanan tembok ini pun masih bisa terdapat jendela seperti ini ya teman-teman. Karena 3 bedroom itu memang unit yang hanya di pojokan saja. Nah, ini di sebelah kiri ini ditambahin dengan vertical blind yang seperti ini juga cantik banget nih teman-teman. Jadi modelnya itu minimalis arah-arah Japandi nih teman-teman. Kita sudah melihat 2 kamar. Sekarang kita lihat kamar yang terakhir, kamar yang ketiga dari rumah ini, yaitu kamar tidur anak yang kedua. Kamar tidur anak yang kedua ini sedikit lebih kecil dibandingkan kamar-kamar yang lainnya. Di sini kamarnya agak sedikit kotak ya teman-teman. Jadi dimensinya mungkin sekitar 2,5 kali 2,5 meter. Nah, di bagian sebelah kanan saya ini terdapat meja rias yang langsung tersambung juga dengan area lemarinya seperti ini nih teman-teman. Jadi ini kalau misalnya mempunyai space yang agak tight seperti ini, bisa banget nih kalian membeli tipe meja rias yang tersambung dengan lemarinya seperti ini juga loh. Nah, kalau yang saya duduki ini adalah ranjang yang muat untuk single atau 1 orang seperti ini. Di bagian bawahnya juga terdapat storage untuk menaruh semerai maupun sarung-sarung bantal dan gulingnya. Kamar ini juga sudah dilengkapi dengan 1 panel jendela ya teman-teman yang bisa dibuka tutup untuk penerangan dan juga sirkulasi udara alami. Untuk instalasi AC-nya pun lagi-lagi terdapat di atas daripada pintu. Dan kamar ini juga sudah dilengkapi dengan 1 titik lampu, 1 smoke detector, dan juga 1 sprinkler air. Bagi teman-teman yang kepingin tahu enak nggak sih tinggal di Sumarkon Bekasi ini, terutama di apartemen Spring Lake, bisa banget kalau kamu pengen nyobain dengan menyewa unit-unit terlebih dahulu. Nah, unit ini juga ready ya untuk disewakan. Jadi teman-teman kalau ingin tahu tentang harganya, langsung aja nanti kalian hubungi nomor yang ada di akhir video.
Sekarang kita melihat untuk tipe yang 2 bedroom yang ada di apartemen Springlake Summarecon Bekasi. Saat ini saya sedang berada di Tower Basela nih teman-teman, di lantai 3. Ini bagusnya unit ini menghadap ke pool, jadi deket banget sama pool view kayak gini. Nah, memasuki unit, di sebelah kanan nih kita langsung ketemu biasa dengan dapur ya teman-teman. Pastinya dapur itu deket banget dengan pintu utama, mau di studio 2 bedroom ataupun nanti di 3 bedroomnya. Nah, ini ada kitchen sink dan juga ada meja dimana kalian bisa menempatkan kompor seperti ini nih. Nah, kalau untuk di unit ini nih udah semi furnished, jadi udah ada untuk lemari bagian atas dan juga bawahnya. Tapi untuk tabletopnya ini belum diganti jadi granit ya, jadi masih pakai keramik yang bawaan dari developer. Lalu di sebelah kiri saya ini terdapat satu kamar mandi. Kamar mandi untuk tipe yang 2 bedroom ini slightly lebih besar sedikit daripada tipe yang studionya. Kita lihat ya, dengan dimensi kurang lebih 1,5 meter dikalikan dengan 3 meter, kamar mandi ini cukup fungsional. Di sini ada tambahannya nih dibandingkan dengan tipe yang studio. Sudah ada wastafel ya teman-teman. Lalu ada toilet duduk dan juga jet washer. Nah, saya sekarang sedang berdiri di area showernya atau kamar mandi basahnya. Nah, di sini di area shower ini sudah dilengkapi dengan head shower seperti ini, keran air, dan juga sudah ada power outlet di mana kamu bisa menempatkan untuk water heater di area sebelah sini. Nanti kamu bisa lihat di tipe yang 3 bedroomnya kita akan ulas karena 3 bedroomnya itu sudah ada water heaternya. Lalu untuk kamar mandi kering dan basah ini dipisahkan dengan ada sedikit pembatas ya di bagian sebelah bawah dari keramiknya ini. Nah, jadi supaya waktu kita mandi itu nggak akan tampias ke area kamar mandi keringnya. Nah, di bagian kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan 2 floor drain, satu di bagian shower dan juga satu di area dekat daripada wastafelnya nih teman-teman. Nah, di bagian sebelah daripada shower ini ada satu area yang bisa kamu pergunakan sebagai tempat untuk kamu taruh sabun-sabun di sini. Jadi modelnya yang kayak di hotel-hotel bintang 5, agak menjorok ke dalam nih. Kamu bisa taruh kabinet kecil juga bisa banget nih di daerah sini nih. Bagian flooring atau lantai dari kamar mandi ini menggunakan keramik dengan warna kecoklatan, beige kecoklatan agak keabu-abuan gitu ya teman-teman. Nah, ini ukurannya 30x30. Untuk di dindingnya itu menggunakan keramik 30x60 nih ya teman-teman, berwarna beige dengan corak seperti ini. Untuk semua keramik yang ada di unit ini semuanya sama ya, untuk tipe yang studio 2 bedroom maupun 3 bedroomnya. Di bagian luar, di dapur maupun di kamar mandi semuanya bawaan dari developernya itu sama seperti ini. Ini adalah keramik aslinya. Kalau kalian kepingin lebih mewah bisa diganti dengan granit, homogeneous style ataupun marmer juga bisa aja. Khusus untuk pintu kamar mandi semuanya menggunakan pintu PVC seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat pintu di kamar-kamarnya itu dan pintu kamar utama itu menggunakan engineer door atau pintu kayu yang memang didukul putih dan juga mempunyai list dari aluminium dengan warna putih. Nah, kalau misalnya yang ke arah balkon itu pintunya itu menggunakan pintu kaca dengan list aluminium berwarna putih juga. Nah, kalau untuk kamar mandi ini juga nggak lupa sudah dilengkapi juga dengan satu exhaust ya teman-teman untuk sirkulasi udaranya. Nah, jadi semua di kamar-kamar ini sebenarnya titik untuk lampunya itu dikasih satu termasuk kamar mandi ya. Nah, kalau untuk di dapur ini juga ada satu, di ruang keluarga juga ada satu, ada sedikit drop ceiling nih di area dapurnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada satu speaker ini untuk pengumuman ya. Biasanya ada pengumuman nih dari bagian town relation daripada gedung ini. Jadi benar-benar gedung ini di-maintain dengan baik sih teman-teman. Jadi kalau ada pengumuman, mungkin ada fogging atau ada pemadaman listrik atau lain sebagainya akan diinfokan di sini. Lalu di bagian sebelah kiri saya ini bisa kita lihat ya, ini adalah kamar tidur utamanya. Sebelum kita bahas ke kamar tidur, saya akan ngebahas tentang ruang makan sekaligus ruang keluarganya. Di sini jadi dari dapur, ruang makan dan juga ruang keluarga ini tanpa sekat. Di sini nyambung ya teman-teman. Jadi kalian bisa menempatkan meja bar yang tinggi seperti ini, seperti yang ada di unit ini bisa juga, atau mungkin ditambahkan dengan meja makan lipat yang sekarang udah banyak-banyak dijual ya teman-teman, jadi multifungsi ataupun bisa foldable. Nah, ini juga ada sofa untuk 3 seater juga muat banget di sini nih. Masih ada space di bagian kiri. Ini area untuk menempatkan TV dan juga kulkas ya teman-teman. Mau ditambahin meja untuk TV-nya juga masih bisa banget nih di bagian sini nih teman-teman untuk tambahan storage kamu. Sekarang kita masuk untuk ke kamar utamanya. Ini adalah kamar utama daripada unit 2 bedroom yang ada di Springlake
Spring Lake Semarang Bekasi. Ini mempunyai model seperti letter L ya teman-teman, dengan dimensi kurang lebihnya sekitar 3 meter dikalikan dengan 4,5 sampai 5 meter nih teman-teman. Di sini nih udah ada double bed seperti ini ya, ranjang untuk 2 orang berukuran queen size ya ini ya. Lalu di bagian sebelah kanan ini terdapat lemari 2 pintu seperti ini nih, masih muat banget. Lalu di bagian depan ranjang ini terdapat satu bagian yang bisa kamu jadikan sebagai tempat merias ataupun meja kerja seperti ini nih, karena letaknya juga ideal banget tepat di depan daripada jendela. Nah, jendela ini sebagai penerangan dan juga sirkulasi udara alami daripada kamar tidur utama ini. Nih, kalau saya lihat view-nya ini bener-bener mengarah ke bagian swimming pool nih teman-teman. Jadi cakep banget, dari unit kamarnya aja udah bisa kelihatan, apalagi dari balkonnya ya. Saya tertarik nih untuk mejanya ini, itu lucu banget nih, bisa dibuka tutup nih teman-teman. Tuh, bisa buat tambahan storage. Jadi kalau misalnya kita mau taruh-taruh barang di sini, ini bisa banget makeup ya. Udah ada kacanya juga lagi. Sekarang kita lihat yuk untuk kamar satunya, kamar anak ya. Kamar anak ini mempunyai dimensi kurang lebih 2,5 meter dikalikan dengan 3 meter, jadi cukup banget ya. Di sini sudah dilengkapi dengan ranjang untuk single bed seperti ini. Di bagian bawahnya dilengkapi dengan storage tambahan berupa laci ya teman-teman. Di bagian yang menghadap ke area jendela pastinya dijadikan sebagai meja untuk kerja ataupun untuk berdandan nih teman-teman. Nah, di sini juga udah dilengkapi dengan jendela ya teman-teman. Ada 2 panel jendela untuk sirkulasi dan juga pencahayaan alaminya. Nah, jendela ini juga view-nya lihat nih, menghadap ke area pool view nih teman-teman. Nah, jadi asik banget ya. Jadi tiap kamarnya tuh bisa ngelihat langsung ke area kolam renangnya. Lalu di bagian depan saya ini terdapat storage tambahan dan juga ada lemari pakaian yang terbuka seperti ini nih. Jadi buat hanging gitu ya, buat digantung-gantung. Nah, di sini buat area pakaian-pakaian yang dilipat nih teman-teman. Nah, untuk kamar ini juga sudah dilengkapi dengan instalasi AC. Selain di kamar utama tadi juga sudah dilengkapi dengan instalasi ARC ya. Nah, sudah dilengkapi juga dengan smoke detector, sprinkler, dan juga 1 titik ampuh. Untuk harga dari tiap tipenya yang ada di apartemen Spring Lake Semarang Bekasi ini, tipe studio sekitar 300-an, tipe 2 bedroom itu sekitar 500-an, dan tipe yang 3 bedroom itu sekitar 700 ke 800-an. Jadi expertisen, kita udah lihat nih semua unit-unit pilihan, view-nya juga cakep-cakep banget ya, harganya juga oke banget, ramah di kantong, apalagi fasilitasnya kayak hotel bintang 5 nih. Jadi buruan aja kontak property expert kami di nomor yang ada di layar, dan jangan lupa klik subscribe untuk channel YouTube Expert Project dan dapatkan berita-berita update terbaru tentang properti yang ada di Jabodetabek. Bye expertisen!